Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu kita. Jadi ini ada pertanyaan bagus nih dari saudara kita yang bertanya di YouTube. Assalamualaikum Bang Andi, nanya Bang. Gini Bang, kalau ketemu orang sakit atau ngobrol sama orang sakit mungkin ya. Kalau ketemu orang sakit atau ngobrol dengan orang sakit, jantung itu dag-digduk, terus lemas. Kenapa ya Bang? Kadang kalau ditanya sama begitu, kenapa ya Bang? Mohon ada jawabannya, Bu Ipah Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ipah. Ya, ini mudah-mudahan menjadi renungan juga untuk saudaraku yang lain, sahabatku yang lain. Itu yang dialami oleh Bu Ipah ketika menjumpai orang sakit, kita itu ikut lemes, ikut rasanya nggak nyaman diri kita. Dibilang sakit tapi nggak tahu sakitnya apa, dibilang lemes tapi nggak tahu karena apa ya. Itu namanya vibrasi daya atau vibrasi rasa. Rasa dan daya itu sama sebenarnya. Tapi banyak orang lebih familiar, lebih paham ketika kita ngomong rasa. Karena kalau kita ngomong daya itu ya nggak semua orang paham. Ya, menurut saya vibrasi rasa itu bahasa saya aja. Mudah-mudahan kawan-kawan jadi mudah mencerna ya. Saya pakai bahasa yang mudah. Jadi orang itu berbicara dengan kita melalui rasa. Ya. Kenapa ya Bang? Kenapa itu berefek pada diri saya jadi lemas? Karena kita peka pada rasa. Jadi apa yang orang itu rasakan, kita pun ikut merasakan. Makanya banyak para terapis itu yang bukan hebat ya kalau saya bilang, yang luar biasa para terapis, dia bisa menyerap rasa sakit ya. Mungkin pernah kita jumpai seorang patah tulang, ahli patah tulang ya, dia tukang urut. Kalau kita ada terkilir, kesleo, ketika kita datang ke tukang urut itu, begitu diurut oleh beliau, kita tidak merasakan kesakitan. Memang sakit tapi tidak terlalu kita rasakan kesakitan. Tetapi orang yang sedang mengurut kita itu betul-betul keringat dingin dia, ya kan? Makanya dia bilang, saya kalau fisik saya masih lemah saya nggak terima pasien. Tunggu fisik saya pulih, fisik saya fit, baru saya bisa terima tamu. Itu tandanya dia memiliki ilmu menyerap rasa. Sehingga ketika orang berobat kepada dia serap itu rasa sakit. Cuman ya menderita juga kita, ya kan? Kita yang rasakan sakit. Nah, ada juga orang-orang yang tidak terapis tapi ikut merasakan, itu namanya peka pada rasa. Jadi sebenarnya sejatinya ya diri kita ini sebenarnya canggih, diri kita nih lebih canggih dari elektronik ya. Kalau kita bisa memaham rasa, kita bisa dapat ilmu rasa, kita bisa menguasai kesadaran jiwa, itu bisa melihat tanpa mata, bisa mendengar tanpa telinga, bisa bicara tanpa kata, tetapi melalui rasa dia bicara itu ya. Makanya ketika jumpa orang sakit, energinya itu kena di diri kita ikut lemas ya. Tapi nggak enak juga, jangan dibilang enak. Lebih enak jadi orang normal lah. Makanya jangan cari-cari. Mungkin bagi orang yang kepingin memiliki ilmu kesaktian, bisa tahu ini, bisa tahu itu, jangan dibilang itu anugerah ya. Kalau nggak terarah itu bisa jadi bencana, bisa jadi malapetaka. Mana nyaman kita ketemu si fulan ya,
Makanya ini kalau dikaji-kaji lagi ya bisa luas maknanya tentang ilmu rasa ini ya. Makanya kita ada menjumpai seseorang padahal kita nggak kenal nih, baru jumpa aja, entah kita bertamu ke rumah teman, di rumah teman itu ada lagi temennya lagi yang lain ya, atau kita pergi ke tempat kerja, di tempat kerja kita ada tamu yang lain. Nah di situ sekali pandang saja kita seperti kok kesannya nggak seneng gitu. Kenapa ya aku nggak kenal sama orang ini? Orang ini nggak ada salah sama saya. Orang ini nggak ada tegur sapa sama saya. Saya pun belum kenal beliau. Tapi kok hati saya berkata saya nggak seneng sama dia. Itu pertanda bahwa rasa orang itu udah sampai ke kita. Berarti pertanda orang itu juga nggak seneng sama kita. Ya. Makanya rasa itu harus kita betul-betul baca, harus betul-betul peka. Ya, ada lagi kita ketemu saudara kita, padahal saudara kita ini biasa-biasa aja nih. Dia tidak menceritakan kesusahannya, dia tidak menceritakan kepahitan hidupnya, tapi kok di diri kita ada rasa iba, ada rasa kasihan. Kok ada rasa ingin menolong, kok ada rasa ingin bersedekah, ingin membantunya ya. Padahal orangnya nggak minta ini. Itu tandanya kita juga peka. Rasa susah orang itu sampai kepada kita sehingga kita terdorong menolong, terdorong membantu. Berarti itu bagus kalau kita bisa peka seperti itu. Ya. Nah bagaimana bang biar dapat ilmu ini? Sebenarnya sudah ada di diri kita. Semua manusia punya. Tinggal bagaimana apa istilahnya kita memahami atau melatihnya. Ya, ya contohnya aja lah ya. Kita orang Indonesia nih. Ini sedikit cerita lah ya. Saya kurang terlalu ngerti bahasa Inggris. Saya pelaut. Selalu bekerja di luar negeri. Ketika ketemu sama bule, ketemu sama orang asing, wajib bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris saya nggak pasti, ya. Tapi saya pakai bahasa Tarzan. Begitu berkomunikasi ya pakai bahasa tubuh, bahasa Tarzan. Tapi kok bisa nyambung, kok bisa ngerti? Ya itu juga sejatinya ilmu rasa itu udah ada sama kita. Jadi kita berbicara itu dengan rasa sebenarnya. Ya. Cobalah teman-teman ngomong sama bule, dia bahasa Inggris, kita bahasa Indonesia. Tapi ditambah dengan bahasa tubuh. Ya, istilahnya bahasa Tarzan lah. Tapi kok bisa nyambung, kok bisa ngerti gitu. Sejatinya ilmu rasa itu udah ada sama kita. Tinggal bagaimana kita mau olah atau tidak. Ya. Nah, itu yang didapat atau yang dialami oleh Bu Ipa. Biasanya ini para terapis. Kebanyakan itu para terapis. Seperti itu. Makanya terapis kalau nggak ada ilmu rasa ya nggak akan paham dia di mana sakit pasien. Wajib dia punya ilmu itu. Ya kan? Oh ini yang sakit. Oh di sini keluhannya. Oh di sini yang harus diobati, ya kan? Nah, itu juga ilmu rasa. Nah, bagi kita yang sering mengamalkan spiritual, istilahnya mengasah olah rasa kita, spiritual kita, zikir kita, maka ilmu rasa itu akan peka. Disitulah kita bisa 3 tadi tuh yang utama itu, memandang tanpa mata, melihat atau memandang tanpa mata, mendengar tanpa telinga, bicara tanpa kata. Ya, kalau dapat 3 itu enak, ya kan? Nggak usah ngomong udah paham, nggak usah bicara udah ngerti. Tapi nggak boleh dicari-cari nih, wilayah ini nggak boleh dicari-cari, nggak boleh diminta-minta. Biasanya itu karunia dari Allah, datang sendiri dia. Ya, jadi ketemu sama orang sakit, bang ikut lemas saya bang. Nah itu kesedot sama kita itu. Karena apa?
kita terlalu hanyut pada rasa itu, makanya kita itu harus abaikan. Macam mana bang, biar saya ketika misalkan ada teman saya sakit bang, dia lagi tergeletak di rumah sakit, saya datang jenguk bang. Begitu saya datang jenguk, banyak sekali tuh orang tergeletak di tempat tidur sakit, dan di situ saya nggak nyaman bang, energinya beda. Seolah-olah rasa sakit mereka itu juga saya rasakan gitu bang. Apalagi kalau teman-teman yang peka, lihatlah orang yang baru kecelakaan, gimana rasa sakitnya itu, yang kakinya patah, yang dagingnya sobek, ya kan perih itu kan. Nah, coba kita itu terlalu lama-lama kita di situ, terserap sama kita pun ikut lemas, nggak nyaman ya. Jadi cara mengabaikannya, cara membentengi diri kita, jangan rasa itu masuk kepada kita, ya kita abaikan. Jangan kita terlalu masuk kepada rasa mereka ya. Ini nggak bisa diajarin, ini wilayah ini nggak bisa diajarin. Paling saya hanya bisa ngomong, tapi teman-teman juga nggak akan paham kalau nggak ngerti. Kalau belum bisa mengabaikannya, tetap juga nanti kayak mengabaikannya bagaimana bang, ya nggak bisa diajarin. Jadi alihkan aja rasa kita itu, jangan terlalu hanyut kita ya. Karena kita ini orang-orang yang peka spiritual, orang yang peka akan daya, akan energi, akan rasa. Itu ya ibarat magnet, semua besi narik dia, semua logam narik dia, mau apapun bentuk logamnya ya kan, narik dia. Nah makanya banyak di sini kita terkadang awalnya terserap rasa, terserap daya, dan di situ bisa juga jadi benturan energi. Benturan energi yang bagaimana? Ya kalau kita terlalu hanyut, ya kita juga jadi nggak nyaman. Makanya kita harus pura-pura bodoh ya. Misalkan begini, kita bertemu dengan seseorang yang memiliki energi. Energi ini kan macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk ya. Misalkan kita memiliki seorang dukun lah ya, bisa dikatakan seorang dukun, kerjanya tukang nyantet orang, kerjanya tukang nyakitin orang misalnya, kan energinya jelek itu. Ketika kita ketemu sama beliau, di situ terbaca sama kita, wah ini nggak nyaman saya ini. Nah, kita harus menutup jati diri kita, jangan sampai terbaca juga sama beliau, karena beliau juga bisa baca. Karena di situ ada tendangan energi ya. Bertolak belakang itu pasti akan saling tendangan, padahal kita nggak tegur sapa loh ya kan. Misalkan kita di bank ini, kita lagi duduk, lagi ngantri ya, satu deretan kursi itu kita sama-sama duduk di situ, tapi energinya itu terasa sama kita ya kan, padahal kita nggak tegur sapa sama orangnya, nggak ada masalah sama orangnya. Nah, jadi tutup jati diri kita, jangan sampai energi kita terbaca. Karena kalau energi sudah terbaca, di situ banyak terjadi benturan. Makanya ketika kita jumpa seseorang, tiba-tiba jadi pusing, tiba-tiba jadi lemes, padahal nggak ada ngapa-ngapain itu. Kok kepala saya sakit ya bang? Apa yang salah ya bang? Tiba-tiba sakit kepala saya ini. Tapi sakitnya itu ya betul-betul di dalam sakitnya. Ya kan? Itu tandanya sudah berbenturan energi kita. Karena apa? Kita nggak pandai menutup energi, kita nggak pandai menutup jati diri kita, jadi terbaca. Ketika terbaca tergesek ya, jadi lebih enak jadi orang biasa lah, nggak usah kita mau hebat-hebatan ya, pura-pura bodoh aja, tutupi. Jadi kita dimanapun ya, misalkan berpapasan sama yang energinya buruk, kita tidak bergesekan. Kalau kita bertemu sama energi yang baik ya, kita itu jadi magnet, itu ketarik terus kita ya kan. Dia yang ketarik atau kita yang ketarik dia gitu, akan ada rasa dekat gitu. Makanya seperti teman-teman banyak cerita, Bang Andi saya nggak kenal Bang Andi, tapi suara Bang Andi seperti tidak asing, seolah-olah kita itu sudah lama kenal ya.
kok seolah-olah saya itu nggak asing dengan Bang Andi. Ya berarti ya energi kita sama. Ya. Jadi di situ dia ada tarik menarik. Jadi cocok, jadi nyaman, ya kan. Nah, jadi untuk wilayah ini ya banyak yang nggak paham, banyak yang mendapatkannya tapi nggak paham. Ya, saya juga dulu gitu. Datang ke rumah teman lagi sakit, ya. Terbacanya awalnya saya kira sakitnya fisik, ya. Teman saya sakitnya asam lambung, tergeletak dia di tempat tidur. Akhirnya saya jenguk, datang. Wah, itu terasa tuh. Tapi kok ini makin dalam makin hanyut, bukan sakit fisik ini rupanya. Rupanya sakitnya dari sakit hati, ya. Nah, akhirnya ngobrol, langsung dia sudah ke Malaysia berobat, sampai ke Malaysia berobat dia ke sana, nggak sembuh juga. Lalu saya bilang, jauh-jauh kamu berobat. Sebenarnya sakitmu itu bukan di fisikmu, tapi di hatimu. Coba buang rasa bencimu pada seseorang. Kenapa kamu benci orang itu? Cerita dulu, saya bilang. Kaget dia, kok bisa tembus gitu kan? Kok bisa tahu kamu Ya saya terasanya begitu, saya bilang. Kamu udah benci sama orang. Akhirnya cerita, rupanya dia kena tipu tukang, ya kan. Sudah puluhan juta uangnya habis, dibawa kabur sama tukang bangunan rumahnya, nggak jadi, uangnya dibawa kabur. Di situ sakit hati, di situ kecewa, akhirnya jatuh sakit, kena asam lambung, ya. Secara fisik asam lambung. Tapi kalau ketika ketemu saya, rasa yang terbaca adalah bukan sakit fisik ini, sakit hati, ya. Nah, disitulah udah berapa hari nggak bisa makan, ya. Akhirnya ngobrol sama saya, ketika ketemu itu titik poinnya, dah, kalau kamu sembuh, kamu hilangkan rasa benci itu, maafkanlah orang itu. Rezeki nggak kemana, saya bilang. Kalau kamu ditipu orang, rezekimu dibawa kabur orang, bisa jadi cara kamu mendapatkannya juga nggak baik, makanya nggak berkah. Coba ingat-ingat, jangan-jangan kau korupsi di kantor, saya bilang kan. Tembak aja itu, karena teman dekat itu kan, saya tembak aja langsung. Jangan-jangan kau korupsi di kantormu, makanya uang itu nggak berkah, ya Allah ambil balik. Akhirnya di situ udah nggak bisa ngelak lagi kan. Dia mohon ampun, dia betul-betul sadar, langsung minta makan, bisa makan, ya. Ini udah berapa hari nggak masuk nasi, malam itu bisa makan, lahap dia makan. Nah, jadi saya cerita ini bukan berarti saya bisa ngobat, ya. Jangan minta obat sama saya, nggak bisa, ya. Ini hanya suatu pengalaman tentang ilmu rasa tadi, ya. Nah, kalau kita bisa pekakan rasa ini, enak. Istri nggak usah ngomong, kita tahu hatinya ngomong apa, ya. Istri nggak perlu bicara, kita udah paham maunya apa, ya kan. Nah, ketika kita berpapasan sama orang baru, kita bisa baca mana yang baik, mana yang buruk, ya kan. Nah, tapi juga harus pandai-pandai menutup energi, jangan sampai kita buka, ya. Nanti kalau kita bertemu sama yang gak sinergi, ya bergesekan nanti, ya. Jadi untuk teman-teman, saudaraku, tentang vibrasi rasa ini sangat penting. Kalau bisa kita pakai untuk kebaikan, ya. Makanya banyak para ulama, para ustadz, para kiai sepuh kita, kalau kita datang nanya nasihat, kita nggak perlu ngomong, dia udah tahu, wah pasti masalahmu ini ya. Kenapa sering itu terjadi? Kok dia bisa tahu gitu? Karena apa? Rasa kita udah ngomong sama dia. Nggak perlu lisan ini ngomong, rasa kita udah ngomong. Dan di situ dia peka, makanya terbaca samanya, ya. Jadi ini baik, tapi bisa juga nggak baik kalau kita tidak pandai mengendalikannya. Makanya banyak orang kesana pusing kepalanya, kesini pusing kepalanya, kesana nggak cocok, kesini nggak cocok. Nanti terbaca energi orang benci kita, ya kan?
Nah itu tandanya dia nggak bisa meletakkan, nggak bisa memanage rasa itu, ya. Jangan sampai kita pukul rata. Kalau kita terbawa rasa terus, nanti nggak punya teman kita, nggak punya saudara kita, kemana-mana bermusuhan terus kita. Gimana melihat orang buruk aja yang kita lihat, ya kan? Oh si Fulan nih buruk nih, nggak bagus. Oh si Fulan nih buruk nih, nggak bagus. Akhirnya apa? Nggak punya teman. Jadi kalau sudah tahu ya pura-pura nggak tahu. Makanya belajar hakikat makrifat itu bukan semakin pintar, tapi semakin bodoh. Itulah sejatinya orang makrifat. Makin berisi, makin bodoh. Ya, dia hilangkan semua itu. Ilmu bodoh itu yang kita belajar. Kalau ilmu syariat, ilmu dunia, makin banyak belajar makin pintar. Tapi beda sama ilmu hakikat. Makin banyak belajar makin bodoh. Ya. Nah, ini yang mahal nih, ilmu bodoh nih mahal memang. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku yang lain, kalau punya pengalaman yang sama seperti Bu Ipah, ya coba dibaca lah, ya kan. Coba kita belajar membaca, tapi hati-hati juga. Jangan semua orang kita baca. Hanyut pada rasa, nanti bentrok energi, nanti bisa bergesekan. Jadi kendalikan. Kita belajar dulu dari orang terdekat, ya. Bisa nggak kita pakai bahasa rasa? Woi, bahasa rasa ini enak lah kalau kita bilang. Kalau kita udah paham, kita punya energinya. Saya ingin makan soto ayam. Ya udah, ngomong aja gitu di hati kita. Nanti istri masakin soto ayam itu. Ya kan, nggak perlu kita ngomong pakai lisan. Cuman ingin aja. Nah, berarti rasa kita masuk ke dia, sampai ke kita, ke dia. Karena apa? Kita sudah punya energi, ya. Jadi luas ini. Cuman saya seperti dilarang, nggak boleh terlalu dibuka, ya. Yang umum-umum aja lah. Mudah-mudahan ini manfaat. Kalau teman-teman punya pengalaman yang sama, jadi paham. Jangan terlalu diikuti rasa itu. Nggak boleh kita hanyut. Merasa rasa itu nggak bagus, kecuali merasa sama merasa rasa beda, ya. Seperti kita kena knalpot, begitu merasa panas kita tarik kaki kita, karena merasa itu bukan keinginan kita, ya kan. Nah, beda sama yang merasa rasa. Orang yang merasa rasa ini suka banyak baca, ini ke sana dia baca, ke sini dia baca, ke situ dia terawang, ke sini dia terawang. Itu namanya nafsu, ego dirinya, ya, bukan rasa yang murni dari Allah. Tapi kalau rasa yang murni dari Allah itu seperti kita kena knalpot tadi, ya, dikasih rasa panas, Allah bicara, angkat kakimu, itu panas. Kalau nggak melepuh kakimu, makanya dikasih rasa panas. Dan kita merasa panas, kita cabut kaki kita, kita tarik kaki kita, ya. Itu namanya merasa, bukan merasa rasa. Ya, mudah-mudahan ini paham untuk kita semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.